Berdiri. Dalam nama yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat kepada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai segala kegiatan kami. Kiranya Engkau yang diberkati dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Semua hadir. Selamat kita. Saat mana kawan yang mau tanya dulu, Pak. Mau tanya dulu. Ada yang masih ingat judul aja dulu judul. Materi kita belajar sebelumnya. Oke, silakan kita dulu. Materi tiga pada minggu yang lalu tentang arus listrik. Ya, kita belajar mengenai arus listrik. Yang lambangnya, lokasinya adalah I dan persatuan ampere. Ada yang mau ceritakan sedikit tentang arus itu? Silakan. Arus mengalami muatan dulu. Baik, arus itu kita berbicara mengenai arus berarti kita berbicara mengenai muatan dan juga waktu. Ini hasil bagi dari muatan itu terhadap waktu, itulah yang kita kenal dengan arus. Setelah belajar ini, selama proses harapannya semua kita terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, termasuk nanti dalam pemecahan masalah yang akan kita diskusikan bersama-sama. Lalu yang kedua, harapannya kita juga bisa memahami konsep hambatan listrik. Apa-apa saja yang mempengaruhi hambatan, ya. Ada 3 variabel di sana. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menerapkan pemahaman hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, bagaimana kita dalam proses diskusi kita mau terbuka, berkolaborasi, dan juga ada niat bersikap kritis terhadap permasalahan dan saling berkomunikasi sesama anggota kelompok. Sumbernya, kalau sumber arus listrik kita sekarang itu kan berasal dari PLN. Kalau sumbernya yang ada di Sumbawa ini datang dari Sigura-gura, dari Asahan, ini ya, pembangkit listrik tenaga air yang dialirkan dari Danau Toba itu lewat turbin di bawah tanah, lalu listrik dialirkan ke Asahan. Itu yang kita pakai sampai di daerah Sumatera Utara bagian utara, termasuklah Aceh dan Medan atau terkadang Sumatera Utara. Jadi untuk sampai kemari Pak butuh perjalanan yang tidak gampang, arti sulit. Listrik itu sampai kemari tentu ada hambatan yang jalan, melewati ini sama juga dalam pengalaman sehari-hari. Tentu banyak tantangan untuk kita untuk berkembang. Dengan ini juga kita bisa belajar dari listrik bahwa segala tantangan diselesaikan kalau kita mau keluar box untuk melihat sesuatu yang baru dan mau berinovasi. Itu harapan. 3 besaran yang mempengaruhi sebuah hambatan pada kawat, ya. Hambatan pada kawat. Di sini ada hambatan jenis, ya, atau tahanan jenis, hambatan tahanan. Lalu ada panjang kawat, lalu ada luas. Kita perkenalkan satu persatu. Hambatan jenis ini tergantung kawat apa, terbuat dari apa dia. Dalam kehidupan sekarang ini kawat listrik terbuat dari apa? Tembaga, ya, tembaga. Ada alasan tertentu kenapa dibuat tembaga, kenapa enggak besi, itu bukan. Itulah hambatan jenisnya. Jenisnya seperti apa? Lalu yang kedua namanya panjang. Ini panjangnya dikodasi sampai kemarin. Ini nama panjang kawat. Lalu ada namanya luas penampang. Luas penampang itu sebenarnya ini. Jadi kalau kita buat ilustrasi yang lain atau gambar yang berbeda, ini luas penampang satu kawat. Misalkan, dan kawat yang lain seperti ini. Ini punya luas penampang yang berbeda. Kita misalkan penampang yang pertama namanya A1, ini penampang kedua namanya A2. Kawat yang pertama seperti ini diperbesar lagi dari sebelumnya. Ya, luas penampang itu kalau kita bandingkan dia kawat yang berbentuk serabut dengan kawat yang berbentuk tunggal, tentu kita katakan nanti bahwa kawat yang berbentuk tunggal akan lebih besar penampangnya daripada kawat yang berbentuk serabut, ya. Contoh serabut itu ada di
kabel bawah ini serabut ya. Kalau kita buka kabel ini, di dalam ini ada banyak serabut. Belum menjadi satu, makanya terlihat lebih tebal. Jadi kalau yang tunggal dia, yang kabel yang putih itu termasuk kabel tunggal. Jadi kalau dipakai TPN ini dari pura-pura sana dari atas kemarin tidak digunakan serabut. Tapi yang dia pakai itu dia tunggal dan ukurannya akan jauh lebih besar daripada yang kita gunakan dalam instalasi. Baik, 3 besaran inilah yang mempengaruhi. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Jenis, lalu panjangnya, yang ketiga adalah hambatan. Jadi besar hambatan itu diperoleh dari R sama dengan rho dikali L per A, ya, rho dikali L per A. Baik. Ternyata Pak, bukan hanya faktor ini saja yang berpengaruh. Rupanya kawan itu kalau berubah suhunya, dia akan juga berpengaruh besar hambatan jenisnya, besar hambatannya. Jadi hubungannya dapat ditulis nanti, perubahan hambatan itu kalau berubah suhunya itu adalah hambatan awal atau sebelum mengalami penurunan atau kenaikan suhu, lalu ada koefisien kawannya, lalu ada perubahan suhunya, ya ada perubahan suhunya. Contoh karena pengaruh itu bisa kita lihat di sini. Contohnya seperti ini. Jadi ketika misalkan kita berbicara satu bahannya namanya perak, tembaga, emas, aluminium, di situ ada di garis bawahi bahwa berapa suhunya pada saat itu untuk kita ambil ini. Di garis bawahi dia 0 derajat. Kalau kita lihat buku literatur kita itu kemarin saya itu bukan dituliskan 0 tapi 20 derajat. Jadi kenapa Pak berganti-ganti rho-nya? Itu kenapa? Faktor dari perubahan suhu. Jadi suhu akan mempengaruhi daripada nilai rho. Kalau rho-nya berganti, apa yang terjadi pada airnya? Berganti. Kenapa? Tadi kita besi ya, besi yang paling kecil. Emas ya. Tapi kesimpulannya Pak sebenarnya lebih bagus jadi untuk mengangkat kabel itu. Kesimpulannya. Pak, kenapa dibuat dari emas? Dari segi ekonomis itu tidak memungkinkan. Membayarkan sana nanti, kalau emas nanti kalau itu buatan besi, jembatan yang orang kan, apalagi tidak emas. Mungkin si cinta juga akan terlihat mencari. Salah satu contoh faktor yang mempengaruhi akibat dari adanya perubahan suhu. Ya, inilah contoh. Ada sebuah kumparan. Hambatannya adalah 2 ohm, 2,8, 3,2. Ya, masing-masing ketika suhunya 0, 100 dan titik-titik. Maka ketika suhunya 0 hambatannya 2, ketika suhunya 100 hambatannya 2,8, ketika suhunya titik-titik hambatannya 3,2. Pertanyaannya berapa suhunya itu? Apa yang mau disimpulkan? Ketika suhunya 0 hambatannya 2. Ketika suhunya 100 hambatannya jadi 2,8. Ketika suhunya menjadi 150 hambatannya menjadi 3,2. Dengan kata lain, ketika suhu naik maka hambatannya itu akan itu aja yang ditunjukkan dari permasalahan. Untuk kelompok masing-masing ya, seperti kelompok biasa saja ya, supaya tertib dia satu meja saja untuk satu kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya 1 sampai 7. Dan perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya supaya mengambil bahan lembar kerjanya, ya apa yang mau dikerjakan. Mari satu orang satu kelompok. Oke. Mana video ini akan mengantarkan kita dalam memahami tentang betapa pentingnya kita mengenal karakteristik daripada kawat pemantau itu. Dua pintu ini terkait teman bisa kita perhatikan bercolokan pada
pintu ini colokannya terbakar, dan di sini saya akan memberikan tips kepada teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman, seperti pada colokan kabel kulkas 2 pintu ini. Di sini teman-teman, ini benar-benar terbakar ya teman-teman, artinya bukannya rekayasa atau semata-mata untuk membuat konten. Di sini saya hanya memberikan tips untuk menghindari agar teman-teman tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau hal semacam ini. Kira-kira apa kenapa? Karena kabel yang digunakan itu tidak sesuai dengan apa yang Oke, ada ketidaksesuaian kabel dengan pemilihan arus yang akan dilalui. Di situ Pak, ada tujuan daripada kegiatan kita. Di atas itu ada petunjuk kelompok ya, tentu kamu sudah bisa menuliskan anggota kelompokmu lalu nama kelompok. Jadi yang perlu kita perlukan memang itu adalah aplikasi yang kita kirimkan. Kirimkan lewat WA, silakan dibuka. Itu namanya Pet Colorado ya, aplikasi lab virtual yang digunakan. Ada untuk 3 mata pelajaran yang digunakan, ada matematika, kimia, dan biologi. Yang Bapak kirimkan itu sudah saya kirimkan langsung link untuk kegiatan kita hari ini. Jadi kalau kamu buka beranda banyak pilihan fitur-fitur lain yang bisa kamu baca di situ atau kamu gunakan. Ya, apalagi kalau kita pakai yang premium. Kalau yang premium dia ada banyak pilihannya. Itu kita masih pakai yang gratisan ya. Jadi ada terbatas penggunaannya. Baik, pada link itu sudah dikunjungi linknya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Bersama tampilan kita. Sekarang saya mau tanya. Kalau saya geser ini namanya apa? Sensitivitas atau hambatan jenis. Lihat gambarnya apa yang berubah ya? Nanti saya akan minta pendapat. Oke, saya minta dulu pendapatnya si Anissa dulu. Apa yang berbeda kamu lihat Anissa dari gambar ini? Saya bilang apa yang lebih besar? Panjang jangan makin panjang, jangan grogi kamu. Ya, jangan grogi. Artinya di sana panjang kawatnya berubah Pak. Kalau diturunkan dia makin pendek. Kalau dipanjang saya besarkan ininya, L-nya dia makin panjang. Lalu yang berikut. Ini apa yang berubah? Hans. Iya. Kalau diturunkan, luas kawat itu makin kecil. Kalau dibesarkan dia luasnya semakin besar. Jelas kita. Sekarang kita situ kan? Baik. Yang mau kita kerjakan adalah di situ ada buat tabel. Jadi kamu belajar memanipulasi atau merubah data. Ada 4 kolom yang mau kita isi. Hambatan jenis. Yang kedua, lalu yang ketiga, baca. Ini. Kamu bicarakan tabel. Manipulasi data pribadi ya. Lalu sekaligus 3-3-nya ya. Ini panjangnya menjadi 0,1 cm atau 10 pangkat minus 3 ya, konversi ke meter. Lalu ini sebenarnya nggak usah konversi ke meter nggak apa-apa karena di sini sama ini sentimeternya semua ya, nggak usah dikonversi karena nanti matinya sentimeter. Ini kita ganti. Apa yang kamu lihat kesalahan tadi? 0,9. Lalu buktikanlah itu dengan perhitungan yang kita pelajari tadi. Apa yang kita pelajari tadi perhitungan bahwa untuk menentukan R itu boleh dipakai rumus R sama dengan L per A. Ambillah 4 data. Jadi satu orang mencobakan 1 data. Isilah tabel yang ada di sana. Nanti setelah ini saya akan minta itu ditampilkan atau dijelaskan oleh salah satu kelompok dari kelompok kami. Ya, jadi nanti hasil kerja kalian itu akan kita kumpulkan bersama-sama. Paham apa mau dikerjakan? Baik, saya
Saudaranya nampak? Tidak ada siapa sekarang? Ganti langkahnya mau 9 mau 9. Dekat dia kan. Ya bisa dicoba. Yang itu semua datanya, baru satu aja yang sampelnya. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 ya itu. Oke, silakan keluarkan kelompok 4 satu untuk menceritakan hasil kerjanya. Silakan. Namanya. Kita perhatikan nanti kalau ada tanggapan dari kalian boleh dibuka. Baik, kami dari kelompok 4 untuk percobaan yang pertama kami membuat hambatan jenis kami itu adalah 5 dikalikan 10 pangkat minus 8 meter. Selanjutnya kami buat panjang tahun kami itu adalah 2 meter. 8 dikalikan tadi panjangnya adalah 2 per luas penampangnya adalah 1 dikalikan 10 pangkat minus 6. Minus 8 dengan minus 6 bisa dicoret. Sisa minus 1. Dikalikan hasilnya adalah 10 dikalikan dengan pangkat minus 4 dan hasilnya adalah 10 pangkat minus 1. Untuk kita hasilnya adalah 0,1 dengan satuannya adalah ohm. Persis sama. Oke, ada yang mau komentar? Sini ya. Apa yang dirasakan dia atau mereka? Itu juga akan sama dengan data yang kamu dapatkan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Akan semakin besar ketika hambatan jenisnya itu dan panjangnya itu semakin besar. Begitu juga sebaliknya, hambatan itu akan semakin kecil jika hambatan jenisnya dan panjangnya itu semakin kecil. Terus yang kedua itu ternyata suhu itu mempengaruhi besarnya. Oke, jadi ada 3 faktor yang 4 ya. Pada jenis, lalu panjang, lalu luas, dan suhu. Jadi 4 faktor ini mempengaruhi besar daripada hambatan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada ditanya berdiri. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji serta syukur kami panjatkan ya Bapa atas berkat-Mu, kami masih bisa menyelesaikan pembelajaran kami ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pembelajaran tadi agar berguna untuk masa depan kami. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada guru.